Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Feni Rahma di channel Aku dan Matematikaku. Kali ini saya akan membahas contoh soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimal untuk bagian numerasi di Asesmen Nasional tahun 2021 ini. Oke, sebelumnya jangan lupa ya, seperti biasa, like, share, subscribe, dan positif komen ya di channelnya ini, Aku dan Matematika. Oke, soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN atau ujian nasional yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk soal AKM ini ada 5 bentuk soal yang akan ditampilkan saat kalian mengikuti tes. Yang pertama itu berbentuk pilihan ganda. Ini kayak biasa kalian milih di sekolah ya. Ada satu jawaban benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda berkompleks. Ini ada lebih satu jawaban benar dalam soal. Jadi misalnya A dengan B benar atau C dengan A benar. Seperti itu. Nah, lalu menjodohkan. Menjodohkan ini ialah menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Biasanya juga berbentuk dalam pilihan ganda. Yang keempat, ini isian singkat. Jadi kayak uraian gitu ya. Jadi kalian harus menjawab baik berupa bilangan atau menuliskan nama benda, nama tempat atau jawaban pasti lainnya. Jadi yang benar-benar benar. Yang kelima, ini uraian. Uraian ini biasanya berisi pendapat sehingga kalian harus menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata. Jadi jawaban kalian harus sejelas mungkin dan bisa dimaknai dengan sebaik mungkin. Oke. Ini aku tampilin nih beberapa contoh soal asesmen kompetensi minimum. Ini contoh yang diberikan langsung oleh Kemendikbud. Jadi kemungkinan besar soal yang bakal kalian temui di tes AKM itu kayak gini nih bentuknya. Oke, ini yang bagian numerasi ya. Ini yang bagian pemahaman konsep. Jadi bakal tampil nih. Ada cerita, lalu ada tabel, ada diagram. Nah, kalau dari sini kan terlihat bahwasanya ada waktu dekomposisi sampah organik dibandingkan dengan dekomposisi sampah anorganik. Setelah itu, biasanya setelah ditampilkan tabelnya atau pernyataannya, baru akan ditampilkan soalnya. Nah, trik aku, kalian baca soalnya dulu. Jadi, setelah kalian baca soalnya, kalian balik lagi ke penjelasan yang awal tadi, pernyataan awalnya. Sebenarnya mau dikerjain pakai apa sih soal ini? Kayak gitu. Nih. Coba kalian bandingkan, dia minta bandingin nih. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Oke, untuknya kita sebenarnya harus melihat kembali tabel yang tadi. Nah, setelah kita jelas, baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaannya, ini aku ada penjelasannya nih. Oke, kalau kita perhatikan pada gambar diagram batang yang tadi, dekomposisi sampah plastik itu 400 tahun. Jika diketahui popok sekali pakai itu, dia akan bilang lebih lama dari plastik, maka dekomposisi popoknya akan lebih dari 400 tahun. Sedangkan sampah untuk dekomposisi kulit sintetis itu kan 500 tahun, sudah diketahui dari tabel. Nah, untuk popok sekali pakai sendiri itu kurang dari kulit sintetis. Maka dekomposisi popoknya adalah antara 400 sampai 500. Nah, dari sini kalian bisa lihat tuh ABC pilihan gandanya tadi ya. Berarti nilai yang benar itu antara 400 sampai 500. Kalau dilihat itu pilihan yang paling dekat itu adalah pilihan D, yaitu 475 tahun. Kita lihat ke soal nomor 2 ya. Nah, ini aplikasi konsep. Jadi, ini juga literasi, sebenarnya literasi numerikal. Jadi, ini adalah membaca angka-angka yang sudah ada di dalam tabel. Nah, ini sama nih yang kayak tadi di depan tadi. Dekomposisi sampah
organik dan waktu dekomposisi. Oke, kita lihat soalnya lagi ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, ini sudah dikasih ya tadi nih tabelnya nih. Terus kata gurunya, ini salah gitu. Nah, apa sih yang salah? Apa yang harus dikoreksi oleh gurunya? Nah, di sini kalian berperan kan sebagai siswa. Lalu mungkin kalau kalian presentasi di kelas, mungkin dari presentasi teman ada yang salah. Nah, guru ada 1-2 teman kalian yang tahu, oh itu salah. Nah, terus gurunya harus koreksi kan, yang mana bagian salah. Nah, kira-kira yang salahnya tuh yang mana? Tuh, opsi A, perhatikan jenis material di kedua diagram. Opsi B, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Opsi C, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material. Opsi D, perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, ini mungkin tingkatannya agak lebih ke konsep tadi ya, agak lebih menganalisis, agak lebih susah. Nah, ini jawabannya. Berdasarkan tabel di atas, bahwa dekomposisi kertas tisu itu 5 minggu. Sedangkan dekomposisi kantong kertas 8 minggu. Jadi selisih pada diagram A itu ada 3 minggu. Lalu ada dekomposisi kulit jeruk 5 bulan dengan sisa apel. Sisa apel dengan kulit jeruk juga punya selisih 3 bulan. Jadi kalau tadi 3 minggu, sekarang 3 bulan ya. Jika diperhatikan, satuan unit waktunya tidak sama dengan B. Jadi koreksi yang benar adalah satuan unit waktu dekomposisinya yang harus diperhatikan. Jadi antara sama-sama 3, tapi yang satunya 3 minggu, yang satunya lagi 3 bulan. Jadi harus lebih pas dalam penggunaan grafik. Lalu ini ada penalaran konsep. Masih sama nih soal dekomposisi tadi. Nah, ini agak beda warnanya aja ya, tapi ininya sama kok. Ini ada perbandingan antara sampah organik dan sampah anorganik. Oke, kita lihat soalnya. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Nah, di bagian ini, karena ini permintaannya jelaskan, maka kalian butuh menguraikan. Jadi, kalian butuh menulis, mengetik kata-kata yang sesuai dengan apa yang kira-kira dipikirkan oleh ibu guru. Untuk tugas yang ini atau soal yang ini, kalian harus bisa memberikan penjelasan sedetail-detailnya mengapa si ibu guru tadi tidak menyarankan penggabungan data waktu komposisi sampah organik. Nah, ini ada kira-kira jawabannya setuju atau tidak setujunya kayak gini. Ya, saya setuju dengan saran ibu guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi karena satuan waktunya berbeda. Oke, walaupun satuannya dibuat sama, terlihat ketimpangan pada diagram batang. Oke, sampah anorganik itu waktunya ratusan tahun. Jika dijadikan dalam bulan atau minggu, maka akan sangat besar angkanya, hingga mencapai ribuan bulan atau minggu. Sedangkan waktu dekomposisi sampah organik itu paling lama beberapa bulan atau minggu. Ya paling lama dari tabel itu 5 bulan ya tadi. Jadi kalau kita gabungkan bisa saja, tapi angkanya terlalu besar. Ini contoh jawaban yang dari Kemendikbud. Mungkin kalian punya contoh sendiri, setuju dengan saran ibu gurunya kenapa. Jadi kalian harus tuliskan jawaban kalian dan jelaskan sedetail mungkin kenapa. Ya, ini pakai jadi ya bawahnya tuh. Jadi data dekomposisi tidak digabungkan dengan data dekomposisi sampah dalam diagram batang. Itu konklusinya atau kesimpulan dari penjelasan yang kalian buat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tulis jawabanmu. Ini bentuknya yang jawaban singkat tadi. Ini ada soal beda nih. Soal pedagang beras.
Persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Jadi ada banyak beras dengan persediaan dan terjual. Yang biru itu persediaan di gudang. Yang orange itu yang sudah terjual. Kayak ada IR46, IR42, Rojo Lele, Pandan Wangi, dan beras merah itu merek dari berasnya. Nih pertanyaannya singkat. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah? Jawabannya sudah pasti ya, beras Rojo Lele. Kenapa? Kalau kita lihat di tabel, IR46 itu 400 dikurang 180, berarti ada 220 yang tersisa. Di R42 yang terjual baru 80 dari 400, berarti masih ada 320. Untuk Rojo Lele 800 ke 650, dari tabelnya aja kelihatan ya tinggi sekali. Jadi yang terjual paling banyak kalau kita lihat itu memang Rojo Lele. 180, 80, 650, 380 dan 70. Kelihatan ya. Karena ini ditanya yang mana yang paling laris, yang paling laku dibeli orang. Ya, ini kelihatan langsung dari tabelnya itu Rojo Lele. Jadi ya udah, kalian tinggal jawab beras Rojo Lele. Jadi nggak punya jawaban lain, pasti jawabannya beras Rojo Lele. Nah, ini yang terakhir nih untuk numerikal. Ini pilihan kompleks. Nah, ini biasanya ke analisis gambar, analisis kehidupan sehari-hari juga kayak tadi ya. Jadi literasi gambar ini. Ini ada gambar jemuran baju ya. Nah, ini berkaitan dengan garis sudut. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Panjang AB sama dengan panjang CD. Panjang PQ sama dengan panjang SR. Panjang Q ke S sama dengan B, jarak B ke C. Nah, ini ada jawabannya, pilihannya ya. Jawabannya ini benar atau salah. Benar atau salah. Jadi ini jawabannya yang harus kalian jawab satu persatu. Ini udah aku tampilin duluan nih jawabannya. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Benar atau salah? Kita lihat ke sebelah. AB ini sama dengan CD. Sama ya, sejajar. Oke, berarti jawabannya benar. CD memiliki panjang yang sama. PQ dan SR. Kita lihat. PQ. P ke Q. S ke R. Sama ya, sama-sama miring. Jadi kalau tidak sama nanti jemurannya timpang. Oke. Satu lagi apa? Q ke S sama dengan B ke C. Q ke S sama dengan B ke C. Oh, ini salah nih. Q ke S kan lurus. B ke C ini satu garis. Ya, B ke C itu satu besi ya. Kalau kita lihat di jemuran satu garis lurus. Kalau Q ke S itu melewati diagonal. Jadi pasti jawabannya salah. Harusnya jarak yang benar itu jarak B ke T. Jadi kalian harus jelasi, berarti pilihan yang benar kan yang dua ini benar, yang satunya salah. Jadi jawabannya kompleks. Pilihan ganda yang kompleks. Ada benar, ada salah. Oke, mungkin itu saja untuk soal numerikal di AKM yang perlu kalian persiapkan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa klik dan subscribe aku dan matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, tunggu yang bagian literasinya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.